Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat dengan ikut berdonasi untuk pembangunan Masjid Agung Al-Akbar Kota Sorong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurud dunia wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qauli. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rahimakumullah. Dan khusus kepada Pak Kiai mohon izin saya tetap menyampaikan ini, kita saling mengingatkan aja. Ya. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita menaikkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat karunia serta hidayahnya kita bisa di pagi hari ini kembali melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan puasa kita sudah hari ini yang ke-28. Insya Allah perjalanan terakhir ini sesuai dengan tema yang saya bawakan nanti kaitan dengan renungan bulan suci Ramadan, akhir bulan Ramadan. Semoga Allah memberikan rahmat, karunia dan ampunannya kepada kita semua. Dan di bulan-bulan setelah puasa ini tentunya iman dan takwa terutama kita harus lebih tingkatkan lagi. Kalau iman dan takwa ini di bulan suci Ramadan ini sebagai suatu momen, kalau di bulan-bulan lain kita menurun berarti sia-sialah perjuangan kita untuk memperoleh kemenangan, malah menurun dan kita kembali kepada hamba-hamba yang tentunya bukan lagi dicintai oleh Allah, tapi dimurkai malah. Bahkan kalau salah jalan berarti dimurkai. Salawat dan taslim kita haturkan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita perbanyak salawat setiap harinya, insya Allah pasti di yaumil akhir, dia pada mahsyar nanti kita mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin sebelum saya menyampaikan tauziah atau kultum singkat, saya perlu menyampaikan sedikit bahwa marilah kita mengingat tadi siang jam berapa itu ada saudara kita ini Pak Nawawi telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin jam berapa itu? Padahal 3 hari yang lalu saya bersama dia begitu selesai sholat duhur, dia dekat-dekat saya, kita dua cerita sedikit. Terus saya minta tolong dia, saya bilang, Pak Nawawi, kebetulan saya ini tinggal di NN, tapi karena mengikuti istri saya di HBM, Ustazah Maryam, ya saya menikah lagi memang sudah beberapa waktu yang lalu karena setelah istri saya meninggal. Kebetulan dia juga suaminya meninggal, tapi sama-sama di Masjid Raya ini. Jadi kalau Allah mempertemukan kita jodoh ya, tiada salahnya juga. Jadi orang Raja Ampat, ada keturunan Arabnya sedikit, ada keturunan Bugisnya sedikit, menikah dengan orang Bugis Pindrang. Ya itu juga tidak jadi masalah. Allah juga sudah memberi takdirkan seperti itu jadi ya. Terus saya bilang sama Pak Nawawi, ya kebetulan sebagai notaris, saya minta tolong. Saya kebetulan di NN itu, saya punya tanah satu kan ada tower. Saya belum ada membangun apa-apa. Terus rumah yang saya di NN itu, anak saya itu tinggal. Dia kebetulan kerja di situ, terus istri saya sendiri bilang, tidak usah rumah itu, biarlah untuk anak sudah. Saya tidak ikut mencampuri. Tapi kalau tanah yang ada tower itu, saya bilang dia, saya wakafkan untuk kau. Jadi
tidak perlu saya ada tower. Ini bulan depan, tahun depan ini kan sudah selesai kontrak. Berarti kalau kontrak lagi berarti ya pasti ada dari Telkomsel pasti menambah. Ya, terus ya kita nyumbangkan untuk sedikit uang yang kalau memang di kontraknya itu ini kita sumbangkan sedikit untuk masjid ini. Ya. Tapi saya wakafkan tanah itu untuk. Jadi tolong nanti Pak Nawawi tolong buatkan surat ahli dari notaris untuk ahli surat apa ini berita acara ahli notaris untuk saya wakafkan untuk istri saya dan saya tidak perlu pikirkan bahwa untuk kita mau perdagangkan tanah-tanah seperti begitu lagi. Nah, ini saya sampaikan itu insya Allah dengan niat yang tulus. Dengan niat yang tulus. Tapi begitu saya dengar tadi siang, Pak Nawawi telah dipanggil oleh Allah. Makanya pada kesempatan pagi hari ini, saya mohon kepada kita semua, marilah kita Al-Fatihah sedikit untuk almarhumah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Izinkanlah saya mungkin bacakan doa sedikit untuk almarhum. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqil Fatihah ya Allah. I'tiku rikabana wa rikabah hadzal mayit minan nar. Allahumma anzil rahmata wal maghfirati ala ahlil kubur. Allahumma anzil rahmata wal maghfirati ala hadzal mayit waj'al qabrahu raudahu minal jannah wala taj'al lahu hafratan minan niran wa sallallahu ala khairi alki sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga arwahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kaitan dengan kematian ini terus terang kebetulan bertepatan dengan bulan suci Ramadan yang kemarin juga 2 tahun yang lalu. Adik saya di Manokwari, saya dengar berita bahwa adik saya telah di kantor agama ya, Pak Salim Al-Hamid, mungkin Pak Haji juga kenal. Begitu Pak kemarin pagi ini telepon saya juga, kau di mana? Saya di Manokwari. Itu adik meninggal, betul ya, insya Allah. Di bulan suci Ramadan lagi bertepatan. Kemudian saya waktu 2 tahun yang lalu saya di Waigama, saya punya saya punya pangkat kakak. Satu adik, satu kakak itu Haji Adam Wajo ya, Pak Kadir, Om Kadir, Haji Adam Wajo dengan ini adiknya itu baru-baru meninggal. Jadi ya mudah-mudahan tadi kita sekali lagi kita Al-Fatihah untuk beliau-beliau ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan ini sangat bertepatan juga dengan dalam firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti mati. Kemudian lanjutan dari ayat surah kalau tidak salah surat Al-A'raf ayat 34 ya. Walikulli ummatin ajalum fa idza jaa ajaluhum la yastahhiruna sa'atam wa la yastaqdimun. Ya, Pak Imam ya. Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya. Ini peringatan untuk kita semua bahwa kematian itu ya mungkin di dalam masjid kita ini tidak tahu. Kalau memang Allah menghendaki napas kita putus, ya sudah. Tentunya kita harus rela. Nah, untuk napas kita putus kita rela. Juga saya peringatkan kembali bahwa marilah salah satu yang nanti akan membuat kita nanti gelisah di kuburan itu yang nunasuk sedekah itu. Yang beberapa hari lalu saya sudah sampaikan itu. Jadi kita harus banyak bersedekah dengan niat yang tulus, bukan sedekah untuk karena tonjolkan diri bahwa saya lah yang menyumbang untuk masjid. Oh tidak, jangan. Itu nanti malah lain lagi pembalasannya.
Tapi kita sedekah tulus bila perlu tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Bila perlu seperti itu. Tapi ya ada juga yang artinya menyampaikan karena menyangkut dengan laporan. Menyangkut dengan laporan keuangan, jadi harus disampaikan. Harus disampaikan. Jadi ya contohnya saja, saya dengan Pak Haji Ilham kemarin kita evaluasi tentang lapak. Tentunya ada kendala-kendala sedikit. Jadi Pak Haji Ilham belum bisa melaporkan itu karena ada kendala. Kendalanya itu memang ya kita sudah menyurat kepada orangnya tidak datang. Ya tahu sendirilah, saya tidak mau juga ungkapkan hal ini, hanya Allah saja yang tahu. Ya, jadi nanti untuk masalah lapak itu insya Allah dalam waktu dekat kalau kita sudah evaluasi semuanya sudah ini, karena itu tujuan kita itu selain bisnis untuk orang-orang yang mempunyai lapak itu, bisnis untuk ya artinya melangsungkan kehidupannya, ya itu sudah jelas untuk melangsungkan kehidupannya. Tapi dia juga mengikhlaskan diri untuk sebagian dari keuntungannya itu untuk pembangunan masjid raya ini, karena kita kejar dan kita doakan mudah-mudahan Bapak Wali Kota dengan Pak PJ Wali Kota dengan Pak PJ Gubernur, mungkin di YouTube ini mereka dengar, insya Allah tergerak hatinya. Nanti kalau disampaikan tergerak hati, tetap mereka menyumbang untuk, karena ini amal jariah yang benar-benar Allah akan menyiapkan mahaligainya di surga, itu sudah jelas. Baik, mungkin saya sampaikan sedikit hal-hal yang kaitan dengan mari kita merenungkan diri setelah Ramadan ini. Jadi mungkin ya saya berikan ini hanya kita untuk saling mengingatkan saja. Kebetulan saya ada punya catatan sedikit ya. Ini saya ya tentunya berbicara ini harus ada punya catatan. Kalau tanpa catatan nanti saya berbicara nanti kalau salah kan itu ya saya harus banyak istighfar kalau kesalahan banyak ya. Baik, jadi tentunya di penghujung bulan Ramadan ini marilah kita selalu merenungkan diri. Selama sebulan penuh berpuasa tentunya kita harus mengoreksi. Apakah apa yang saya sudah lakukan ini benar-benar di bulan depan, bulan setelah puasa 11 bulan itu kita benar-benar menerapkan atau tidak. Jadi saya sampaikan sedikit. Yang pertama bahwa bulan Ramadan mengajarkan kita untuk kesabaran, tentang kesabaran. Selama sebulan penuh kita menahan lapar dan dahaga, dan tentunya dari terbitnya fajar sehingga maghrib kita harus menahan diri dari godaan-godaan. Ya tentunya mengendalikan diri, itu kan perlu. Sebagaimana ada surat dari surah dalam Al-Quran, wala man sabra wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Ya. Ini di dalam tafsir itu memang berbagai tafsir tentang ayat ini. Tapi yang saya dapat kutip di situ mengatakan tetapi barang siapa yang sabar, yang saja sabar dan memaafkan, maka itu termasuk perbuatan mulia. Nah itu. Ini tafsir dari dalam Al-Quran itu seperti itu. Tapi ada penjelasan dari para ahli juga, tafsirnya itu agak berbeda-beda. Tapi ya kita ambil hikmahnya saja, ambil dari ayat itu punya artinya yang sesungguhnya seperti itu. Nah, kemudian lanjutannya di dalam surah Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salat. Itu berarti surat apa ya? Al-Baqarah. Ya, Al-Baqarah kalau tidak salah Al-Baqarah. Itu penjelasannya seperti itu. Ya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar ya. Seperti begitu artinya ya. Itu kita merenungkan diri ya. Itu kesabaran itu berarti kalau kita sabar selalu sabar, tapi sabar dalam arti itu sabar juga ada batas-batas kesabaran itu ya kalau yang negatif ya. Tapi sabar dalam arti untuk kita membenahi diri itu pasti Allah akan memberikan jalan terbaik untuk kita. Nah, kemudian yang kedua, puasa melatih kita menjadi pribadi yang ikhlas. Pribadi yang ikhlas ini kan ya berarti dan tentunya kita tidak pernah Allah menjelaskan dalam Al-Quran, dalam ininya bahwa besarnya pahala yang Allah berikan untuk puasa ya, kita tidak mengetahuinya, tapi hanya Allah saja yang tahu. Ya saya sudah jelaskan beberapa waktu yang lalu ya, termasuk pribadi saya juga pernah melanggar pada saat saya masih usia anak-anak, itu saya melanggar, itu saya menyadari itu dan saya harus banyak istighfar. Nah, lain dengan kalau kita sholat
kita sedekah, itu sudah jelas, pahalanya kita sudah tahu persis. Artinya Allah sudah memberikan melipat gandakan, apalagi di bulan suci Ramadan ini, berapa kali lipat ganda sholat kita itu, sholat wajib maupun sunnah, maupun kita bersedekah. Ada contoh-contoh, tapi kalau saya jelaskan lagi nanti terlalu lama lagi. Jadi kemudian ini hanya saya kasih ingat saja ya, kasih ingatkan ke kita saja. Kemudian yang ketiga, ini saya bikin catatan ya, mudah-mudahan bisa Yang ketiga, bahwa bulan suci Ramadan ini mengajarkan kita tentang pengendalian diri. Selama bulan Ramadan ini kita diperintahkan untuk mengendalikan hawa nafsu yang ada pada diri kita. Selain menahan lapar, haus, ataupun syahwat, tetapi juga termasuk nafsu amarah. Jadi emosi-emosi yang kaitan dengan nafsu amarah ini kan banyak. Amarah itu kan ada tingkatan-tingkatannya. Nafsu-nafsu ini kan ada tingkatan. Jadi kita harus benar-benar mengendalikan diri. Dan ada nafsu yang baik sekali untuk kita harus jalankan. Nah itu nafsu mutmainnah ya. Nah itu bisa kita. Sebagaimana Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, puasa di bulan Ramadan menjadi yang paling efektif untuk mengajarkan umat Muslim dengan kesabaran. Nah, ganjaran di atas orang-orang yang bersabar itu disebutkan dalam Al-Quran, kalau tidak salah surat Az-Zumar ayat 10 ya. Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiru. Pak Imam kalau saya salah nanti Pak Imam tolong membetulkan ya. Innama yuwaffas sabiruna ajarahum bighairi hisab. Bighairi hisab, kalau salah nanti Pak Imam betulkan dalam hati saja. Ya, itu kurang lebih artinya, saya lihat, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Ya, ayat itu tadi artinya begitu. Jadi mari kita selalu ikhlas dalam bentuk kesabaran ini, kita harus ikhlas. Kemudian yang keempat, bulan Ramadan mengajarkan kita tentang pentingnya bersyukur. Saat berpuasa kita merasakan beberapa menahan makan dan minum, kita juga mengkonsumsi setiap hari, membuat kita juga lebih menghargai. Artinya bersyukur dalam menghargai bahwa kita ini ada orang lain di kita ini ada yang punya kekurangan. Ya, jadi kita harus juga menghargai bahwa kita bila perlu kita melihat tetangga kita kalau ada kekurangan kita membantunya. Itu salah satu yang artinya diajarkan seperti itu puasa. Terus yang kelima, bulan Ramadan mengajarkan kita tentang pentingnya berbagi tidak berbagi. Kalau tadi bersabar bersyukur itu berarti ini kita merasakan beberapa hal yang membuat kita lebih menghargai nikmat-nikmat yang diberikan. Artinya segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita harus banyak bersyukur. Kekurangan kita, artinya kita punya kemampuan sampai di situ ya harus bersyukur. Kalau tidak nanti kita orang bilang nanti orang tetangga kita memiliki harta yang banyak, kita mau ingin supaya begitu ya, mungkin kita berusaha, istri kita mungkin kita harus berusaha supaya ini berarti bukan bersyukur namanya. Tapi kalau kita bersyukur apa adanya, berarti insya Allah pasti suatu saat siapa tahu rezeki itu datang kepada kita. Nah, kemudian yang kelima itu bahwa bulan Ramadan mengajarkan kita untuk pentingnya untuk saling membagi, ya, saling berbagi ya. Berarti itu tetangga kita kalau punya kekurangan kita melihat ya kita membantulah. Tapi jangan dengan niat yang lain, harus niat yang tulus, ikhlas. Karena ada juga saya melihat tetangga itu karena janda cantik, ini niatnya sudah lain. Saya memberikan kepada dia supaya suatu saat saya bisa datang ketuk pintu. Itu suatu perbuatan yang sangat tercela. Tapi niat yang tulus dengan anak-anak, membantu dengan anak-anaknya. Insya Allah saya juga kemarin jodoh saya dengan istri saya ini ketika di arena MTQ. Pulang dalam perjalanan kita dua ya cerita di atas kapal, pendekatan persuasif. Saya bilang ya ini Ustadz
telah dipanggil oleh Allah mendahului, ya, mendahului ustazah. Saya juga dipanggil, istri saya juga dipanggil mendahului saya. Jadi apa salahnya kalau Allah memberikan kita 2 jodoh? Dan saya sebelumnya itu belum, orang lain belum tahu lagi. Yang tahu itu cuma saya punya Om Haji, dia yang tahu duluan. Nah, hanya dia menyebarkan kepada keluarga-keluarga, ya itu saya kira itu penyampaian. Dan saya kasih tahu sedikit bahwa 2 tahun yang lalu, ini pengalaman yang saya terjadi ya. 2 tahun, dari tahun 2010, berarti berapa tahun yang lalu itu saya waktu di APDN, selesai APDN tahun 2098, tahun 1998 itu selesai APDN. Itu saya kebetulan diamanatkan di kampus itu, saya sekretaris umum Senat Mahasiswa. Sedangkan teman saya ini namanya Ismail Tungusina, yang beberapa hari lalu saya cerita tentang ya pribadinya bahwa Al-Quran waktu itu dia belum bisa baca lancar, tapi alhamdulillah setelah saya dengan dia di kampus mengajarkan, dia akhirnya bisa membaca Al-Quran. Itu dia ketua umum. Kebetulan wakil ketua 1 itu anaknya, adiknya, ponakannya Pak Gubernur, Pak Baswebu. Waktu itu ponakannya. Jadi ini saya cerita pengalaman ini. Jadi saya dengan ponakannya Pak Gubernur, Pak Baswebu ini, bukan ponakan, iparnya. Namanya Kristianto Takoro, ini marga di sana ini. Jadi kita dua satu kamar. Saya ketika saya tidur, kebetulan mereka tulis di dalam, mereka punya Alkitab, ajaran Alkitab, tapi Alkitab itu kayaknya itu dalam Alkitab Perjanjian Lama. Di situ ditulis begini, permulaan hikmat takut akan Allah, tapi mereka kan selalu bilang Allah. Jadi saya bilang teman saya itu bahwa itu jangan, kalau kita baca Allah itu karena memang ada huruf H-nya. Seandainya tidak ada huruf A, tidak double L, berarti ya kita sebut Allah. Tapi kalau kita, karena itu di situ sudah jelas-jelas ada tulisan Allah, jadi kita sebut Allah. Jadi perbedaan itu ya kita tidak persoalkan, yang penting kita ambil hikmah daripada ayat itu. Jadi dibilang permulaan hikmat takut akan Allah, dan yang mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Itu ayat itu. Ketika tahun 2010 dia pas ikut pilkada di Sentani, Kabupaten Sentani, saya juga ikut pilkada di Kabupaten Raja Ampat. Sama-sama dengan Pak Bupati sekarang, kita melawan incumbent. Jadi saya bilang sama Pak Bupati ini. Saya bilang Pak Bupati ini terus terang, Pak Faris ini, saya bilang kalau kita melawan incumbent itu ya harus bekerja keras. Kalau saya sih waktu itu karena diambil, ya saya bilang ini demokrasi jadi ya. Gitu. Terus ketika kita kalah, Pak Kristokoro ini yang dari Sentani ini datang ke Sorong. Dia mengajak saya dengan teman-teman. Dia bilang, saya kalah, saya punya uang yang sebanyak-banyaknya itu. Saya berfoya-foya untuk kita pakai minum di hotel. Dia bilang sama saya begitu, kita minum di hotel. Apa saya katakan kepada dia? Kebetulan begitu saya katakan kepada dia, ya itulah ada hikmahnya. Istrinya telepon saya, kakak, tolong kak sampaikan kepada suami saya itu. Kayaknya dia ke Sorong itu dia mengajak untuk minum-minum. Ini pengalaman ya, artinya itu pengalaman untuk minum-minum. Oh iya, nanti saya sampaikan. Begitu dia ajak saya di telepon saya ke hotel, teman-teman yang lain sudah ada di hotel. Terus saya bilang begini, ini istri kamu barusan telepon. Janganlah uang yang ada itu berfoya-foya. Tapi mari saya ajak saudara besok pagi-pagi kita dua ke pasar Boswesen. Di situ lihat orang-orang asli Papua ini kan jualan, ada sayur, ada pinang, ada ini. Kita belikan itu saja, baru kasih uang lebih untuk mereka. Itu kan faedahnya sangat luar biasa. Ya, tapi kalau ajak minum, mohon maaf saya tidak akan minum. Dia sudah teman-teman yang lain mau ikut sudah. Dia ikut saya jalan, dia beli pinang, ada sayur lagi dibeli, tapi kembalikan kepada mereka, dia kasih uang lebih. Kasih uang 100.000, ada yang 50.000, dicabut uang dari. Tapi teman-teman yang lain kan hobinya minum, jadi mereka ajak dia minum. Saya bilang, sudah kalau itu saya minta maaf, saya sampai di sini saja, saya pulang. Jadi ini sekedar bahan renungan untuk pribadi saya maupun kita semua, bahwa apabila di depan mata kita ini kalau ada kita berbuat hal yang mungkin sama orang lain mengajak kita, ataupun kita sendiri yang mau tergoda karena tidak memiliki iman dan Islam terpatri dalam jiwa kita, harus segeralah kita
insaf untuk menyadarkan orang yang ataupun kita sendiri yang harus mengoreksi diri kita. Saya kira itu, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk jamaah kaum muslimin dan muslimat, dan khusus ke pribadi saya harus lebih banyak menggali ilmu dan pengetahuan sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Jadi saya juga harus lebih banyak menggali lagi. Saya kira itu penyampaian dari saya, lebih kurang mohon dimaafkan. Semoga yang benar adalah dari Allah, yang salah itu dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.